Zirolu Patmo. Selamat datang di Konservasi TV. Hari ini kita akan bahas mengenai pendidikan, terutama mengenai pendaftaran anak sekolah yang Terutama sekolah dasar. ya, terutama sekolah dasar. Jadi kebetulan kita atau kami itu punya anak umur 6 tahun kurang. Jadi tahun ini kita putuskan untuk dia tidak sekolah dulu untuk SD, karena kemarin dia sudah berapa tahun udah TK-nya? 2 tahun ya? Udah 3 tahun TK, 2 tahun kan? 2 tahun. Setahun kelompok belajar, setahun TK. Ya, setahun KB, setahun TK, dan sekarang kita putuskan untuk tidak sekolah dulu atau tidak SD dulu karena umurnya kurang dari 6 tahun ya. Kurang 3 bulan. Kurang 3 bulan. Jadi kita putuskan untuk tidak sekolah dulu, kita sekolah di rumah lah sama orang tuanya. Nah, sebenarnya secara persyaratan itu kalau dilihat dari peraturan Kemendikbud sendiri itu ada, kalau SD berapa tahun udah SD-nya? Apa ya? Persyaratannya kalau masuk ada SD. beberapa syarat. Yang pertama, berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Berarti otomatis kalau anaknya usia 7 tahun otomatis bisa masuk ya. 7 tahun ke atas ya, udah, atau 7 tahun pas terhitung tanggal 1 Juli. Ya, berarti otomatis bisa masuk sekolah dasar. Ya, kemudian paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Berarti 6 tahun juga bisa dong? Iya, 6 tahun bisa. Otomatis bisa ketika minimal 6 tahun lah berarti 1 Juli ya. Kalau 7 tahun tuh wajib diterima berarti? Wajib diterima ya, otomatis. Oke, kemudian pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun, yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan. Berarti 5 tahun setengah boleh masuk SD dengan syarat pada tanggal 1 Juli tahun berjalan itu hanya diperuntukkan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. 5 tahun setengah boleh masuk SD, tapi dia cerdas, ada bakat dan siap secara psikologinya, siap. Kira-kira Uno punya bakat? Oke, kemudian dari mana sih kita bisa melihat potensi itu, kecerdasan, bakat? Kan itu abstrak ya, maksudnya harus profesional yang menilai. Nggak bisa dong kalau kita ibunya atau ayahnya pasti ya berbakat dong pasti. Gitu. Kan pintar bikin video, bikin ini, berbakat juga. Nah, jadi kira-kira bisa dimasukin nggak itu ke ini? Ya, tapi dia harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dia harus datang dulu ke psikolog bawa anaknya, kemudian dites apakah siap secara psikis, apakah dia punya bakat istimewa atau kecerdasan yang lebih, baru boleh 5 tahun setengah SD. Iya. Gitu. Tapi kalau di Jambi ini ada psikolog yang profesional nggak? Ada lah mungkin. Ada ya? Kita aja nggak tahu. Kudet ya. Kemudian yang keenam, bila rekomendasi psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Bisa. Berarti dari sekolah bisa ya? Berarti bisa. Itu kalau mau masuk SD. Tapi di lapangan nyatanya ada juga yang masuk SD kurang 2 bulan ditolak, nggak boleh dulu, nggak diterima gitu. Oleh sekolah. Karena mungkin pertimbangannya nggak ada psikolog. Nggak tahu. Atau ada juga yang misalnya diterima karena dia udah bisa baca misalnya. Karena ternyata beberapa sekolah mensyaratkan tes baca untuk anak yang masuk SD. Sedangkan di TK tidak direkomendasikan memberikan pelajaran kalistung. Nah, itu bagaimana caranya anak itu bisa baca? Nah, itulah makanya kan yang masih jadi pertanyaan juga sebenarnya. Jadi ada sih tapi beberapa sekolah yang tidak meminta syarat bisa membaca. Tapi biasanya sekolah swasta gitu. Memang dia tidak meminta syarat membaca. Tapi kalau sekolahnya negeri biasanya SD itu bisa baca. Atau kalau misalnya nggak bisa harus dinotis ini anaknya belum bisa, jadi bisa diajarin lebih sama gurunya gitu. Perasaan dulu kita waktu SD nggak ini ya,
Dulu Bunda udah bisa baca belum waktu Oh, bisa SD? dong. Masuk SD udah bisa baca? Udah. Wis. Iya, 5 tahun lagi SD-nya. 5 tahun udah bisa baca. Nah, tapi ada juga sih beberapa sekolah yang cuma itu udah bisa baca, udah bisa masuk SD. Termasuk Uno juga kemarin teachernya bilang kalau Uno mau masuk SD sekarang bisa Bunda. Ya kan udah bisa baca. Ntar tinggal dikasih rekomendasi aja gitu. Tapi menurut Ayah nih, apakah untuk masuk SD itu hanya cukup dengan skill bisa membaca gitu? Atau gini dulu deh, kok jadi aku yang nanya ya? Atau gini deh, apakah gini, Ya nggak kenapa apa-apa, ini kan kita sama-sama. kenapa skill membaca itu jadi skill pertama yang harus dimiliki anak ketika mau masuk SD? Kenapa skill membaca dulu? Nggak tahu juga sih, tapi kalau menurut saya sih ya membaca itu mungkin ya karena di SD sekarang mungkin udah mulai banyak ya ini Ya, karena mungkin kalau dia pelajaran udah yang bisa ini. baca, dia bisa Gimana? memahami lebih lanjut lagi ilmu yang diberikan. Ya sebenarnya ilmu SD tuh kalau kita kelas 1 tuh ilmu apa Oh sih? ya kan Dulu sekarang kita beda. Ya jangan sama. Ah itu juga tuh beda anak SD sekarang sama anak SD zaman dulu tuh beda. dulu belajar baca di SD Di kelas SD 1. iya, tapi Nggak sekarang udah. diajarin A B C ya waktu SD gitu. Mm-mm. Karena Iya. dulu nggak TK sih. Maklum lah Iya. di desa kan pelosok. Oke, oke. Dan ini yang ketika kita ngerasain ya kita nggak di kota-kota banget ya sebenarnya hidupnya kan. Tapi kan Cuman di maksudnya ya kota. di kota lah, Di tapi di kota. kota artinya bukan kota besar. Tapi eh, kita waktu kita memutusin anak ke sekolah mau TK mau SD, pasti kita bingung milih sekolah yang mana gitu ya. Yang mana? Apa karena terlalu banyak pilihan? Itu nggak tahu juga. Padahal waktu kita dulu sekolah juga kayaknya nggak seribet ini ya dulu ya orang tua kita kan. Kalau dulu sekolah yang mana yang paling dekat sama rumah? Nah ya itu mungkin karena ya Karena orang dulu pertimbangannya juga transportasi, bisa jalan sama teman-teman, nggak mikir antar jemput gitu kan. Mungkin terus habis itu jauh-jauh juga zaman dulu kan jarak itu masih panjang loh. Maksudnya jarak tempuh itu masih panjang karena misalnya yang punya motor masih dikit gitu-gitu loh. Iya nggak sih? ya dan kayaknya nggak mikir juga untuk antar jemput sebenarnya zaman dulu ya. Waktu kita SD itu nggak ada SD SMP, benar ada yang terjemput nggak? Nah, SMA baru antar jemput Karena jauh. karena jauh gitu. Kalau dulu nggak ada. Itu juga karena jauh karena di desanya nggak ada SMA. Kalau zaman Ya. kita kan Dulu SMA dulu tuh zaman nggak, kita adalah kita waktu tidak di milih semua sekolah desa itu waktu itu. kita SMA kan. Iya, tidak di semua desa tuh ada SMA. Terus habis itu kita udah mulai mikir SMA-nya mau yang bagus, yang favorit kayak gitu. Ya, Tapi waktu kenapa kita sekarang aja nggak usah lah SD ya, masukin anak TK aja pusing gitu. Kan Una sebenarnya tahun ini mau sekolah ya, mau TK ya, lagi mau TK kan, lagi. mau TK lagi terus bingung juga apakah mau di TK yang sama. Di TK yang sama takutnya ntar bosen. Mau TK yang baru deh, yang lebih tinggi lagi pelajarannya, misalnya yang lebih menantang lagi untuk Uno gitu kan. Nah, kita Iya. mikir lagi nih mau TK mana nih? Apakah yang fokusnya TK-nya ke agama, apakah yang fokusnya misalnya TK-nya lebih ke eksplor anak, kreativitas, bisa bahasa Inggris. Kayaknya jelimet gitu ya. Belum lagi nanti SD, SMP, Iya. SMA. TK itu udah jadi buat kayak gini gitu. Iya. Padahal ya apa ya? Sama juga dari segi dana juga udah beragam kan. Iya, Kita juga pasti milih yang mana yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Dan nggak ini juga kan sekarang masuk ya terutama yang swasta ya kalau kita masuk SD itu anak kita masuk SD itu biayanya kan besar ya. Dan TK juga lumayan ya besar. TK juga lumayan besar kalau yang di swasta dan dulu waktu kita kecil dulu kayaknya nggak kepikiran sampai segitu ya. Kalau bahkan kalau kita bandingkan waktu kita masih kuliah nih, semesteran kita tuh lebih mahal, lebih murah dibanding kita masukin anak ke SD kan, kayak gitu. Jadi ini udah benar-benar udah zaman yang complicated, zaman yang luar biasa lah pokoknya. Sampai mikir kan, ya Allah mau masukin anak TK aja kok pusing banget ya. Habis itu anak mau SD tahun depan nih, dari tahun ini udah mulai berdebat. Anaknya mau SD di mana nanti, nggak mau yang ini, harus yang ini, yang kayak gini gitu kan. Kok kita tuh sepusing itu gitu loh. Ya nggak sih? Padahal dulu nggak pernah sepusing ini kan ya. Iya, padahal dan nggak ini juga sih, maksudnya ya ini nggak tahu juga yang mungkin ada pengaruhnya juga ketika
apa namanya, anak itu masuk SD yang bagus itu, terus nanti ke depan bakal bagus, kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga dulu kita sekolah SD kita bagus nggak kira-kira. Kan standar lah perasaan. Dulu kita sekolah SD kita standar, tapi pergaulan anak itu nggak sekeras sekarang gitu loh. Nakalnya anak dulu tuh apa sih, paling banter tuh apa sih nakalnya anak dulu tuh? Baju dikeluarin paling. Emang nakal anak sekarang apa? Anak sekarang, anak SD udah pintar merokok misalnya. Dulu teman ayah juga ada dulu teman SD yang merokok. SD ya? SD ada yang merokok, SMP juga ada. Dia tuh kenakalannya gitu-gitu juga sebenarnya. Tapi kan jumlahnya juga mungkin. Jumlah Jumlah yang nakal. Ya itu nggak tahu lah. Nah, misalnya kalau zaman dulu tuh yang nakal tuh kayak satu kelas paling cuma 1-2 yang nakal. Nah, kalau sekarang mungkin ketika misalnya sekolahnya bukan sekolah yang bagus gitu, mungkin anak-anak yang nakal berkumpul.